Sesungguhnya, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai ideologi negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Soekarno mengungkapkan bahwa ia bukanlah pencipta Pancasila, melainkan sekedar menggali Pancasila dari bumi tanah air Indonesia sendiri. Dinamika Pancasila dari masa ke masa memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Dimulai dari masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Kemudian masa pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Selanjutnya, pada era reformasi ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab dilupakannya Pancasila di era reformasi ialah sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Soekarno mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau yang sering kita sebut jas merah. Pancasila memiliki sejarah penting, baik dalam proses perumusannya maupun dinamika implementasinya di setiap orde pemerintahan. Dengan demikian, pentingnya sejarah Pancasila sebagai ideologi negara sangat dibutuhkan untuk persiapan pengamalan Pancasila di generasi emas mendatang. Generasi 2045 disebut sebagai generasi emas sebab Indonesia memasuki 100 tahun kemerdekaannya. Generasi ini harus memiliki sikap positif, pola pikir esensial, komitmen normatif, dan kompetensi abilitas. Peserta didik saat ini, baik jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, merupakan calon pemimpin di generasi emas Indonesia. Peserta didik ini diharapkan memahami konsep berbangsa dan bernegara dalam perspektif demokrasi Pancasila. Sebab Pancasila adalah perekat dan pemersatu bangsa. Jika dirusak, bangsa akan terpecah dan juga jangan sampai mengikuti isu-isu yang tidak jelas seperti radikalisme. Hal yang perlu dipersiapkan dalam pengamalan Pancasila di generasi emas mendatang antara lain ilmu pengetahuan yang diperkaya dengan karakter dan wawasan kebangsaan yang kuat. Kualitas generasi muda tidak hanya memiliki kecerdasan, keterampilan, dan kompetitif, namun diimbangi dengan kualitas mental ideologi Pancasila yang kuat, berakhlak mulia, cinta tanah air, berwawasan kebangsaan, berjiwa nasionalisme dan patriotisme, serta memiliki semangat bela negara yang tinggi. Tantangan dari calon pemimpin bangsa menuju generasi emas nanti salah satunya adalah karakter. Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga nilai-nilai terutama karakter. Karakter yang perlu ditanamkan pada diri generasi emas yaitu nilai kejujuran, nilai kebenaran, dan nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut sangat bersesuaian dengan nilai Pancasila. Oleh karena itu, sejarah Pancasila sebagai ideologi negara dibutuhkan di generasi emas mendatang, sebab calon pemimpin bangsa harus berperan secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah.